Kebakaran melanda pemukiman penduduk di samping rel kereta api di Jalan Citarum Gambir, Jakarta Pusat, Jumat siang. Warga dan pedagang panik berusaha menyelamatkan harta dan dagangan mereka. Saksi mata mengatakan korsleting listrik jadi penyebab kebakaran. Api begitu cepat merambat karena pemadam terlambat tiba di lokasi. Ya langsung merambat. Nah mungkin karena pemadamnya juga lama kan, agak lama, api cepat merambat tuh. Kan Ya? bangunan juga kan, bangunannya nggak permanen. Karena Gitu, permanen ya. Lokasi kebakaran yang berada di pinggir rel mengganggu perjalanan KRL dan kereta bandara. Bahkan hingga Jumat sore, satu jalur masih belum bisa dilalui kereta. Akibatnya penumpukan penumpang terjadi di stasiun Tanah Abang. Kalau dari prasarana sendiri, kenapa jalur belum dapat dilalui? Karena memang ada dampak dari kebakaran tersebut yang berpengaruh ataupun berdampak ke listrik aliran atas. PT KAI menargetkan perbaikan kerusakan kabel listrik akibat kebakaran segera rampung hari ini hingga perjalanan kereta kembali normal. Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang Anda memperbaharui informasi dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar akan bersama Anda selama 1 jam di iNewsroom. Mantan anggota DPRD Provinsi NTB ditahan akibat memerkosa anak kandungnya sendiri. Pemerkosaan yang dilakukan lelaki berusia 65 tahun tersebut terhadap anak kandungnya yang baru berusia 17 tahun pada saat istri pelaku sedang dirawat karena COVID-19. Inilah AA, pelaku pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Pelaku ternyata adalah mantan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satreskrim Polresta Mataram berhasil menangkap pelaku tidak lama setelah menerima laporan langsung dari korban. Saat penangkapan, polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya handuk dan pakaian dalam korban. DPRD Provinsi NTB sudah 4 kali menjabat periode, 4 kali periode menjabat, cuman terakhir 2019 kemarin. Oh, sekarang Sekarang tidak lagi kegiatan swasta. Untuk pencabulan karena ayah langsung minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun ditambah sepertiga ancaman pidana pokok. Jadi lebih berat karena ayah langsung. Di hadapan wartawan, pelaku mengelak telah melakukan perbuatan tidak bermoral tersebut. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di kepolisian. Dirawat karena COVID tidak menghalangi seorang anggota polisi di Dompu, Nusa Tenggara Barat untuk berbuat mesum. Perlakuan yang diambil pada saat isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu tersebut tertangkap kamera CCTV di ruang isolasi. Pasien COVID-19 yang tengah dirawat dalam ruang isolasi di RSUD Dompu tertangkap melakukan tindak asusila yang terekam melalui CCTV. Video mesum yang berdurasi 1 menit 30 detik tersebut tersebar di media sosial secara berantai. Video ini beredar setelah disebarkan dan diunggah oleh PNS dan pegawai honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara polisi yang berbuat mesum akan dijerat dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Puluhan anak panti asuhan Santo Fransiskus Assisi, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat reaktif hasil swab tes antigen. Kini anak-anak tersebut menjalani isolasi mandiri di area panti sambil menunggu hasil swab PCR keluar.
Sebanyak 33 anak dari 42 anak yang ada di Panti San Franciscus Assisi Pancoran Mas Depok, Jawa Barat reaktif COVID-19 usai dites swab antigen. Swab tes antigen digelar setelah pengurus panti mengetahui bahwa salah satu pekerja bangunan yang bekerja di panti positif COVID-19. Betulnya awalnya tukang ya. Oh, tukang. Iya kan? Iya. Awalnya tukang, anak ini sebelumnya sehat-sehat. Mengetahui hal ini, Satgas COVID-19 Kota Depok pun langsung bertindak dengan menutup panti dan melakukan disinfeksi. Selain itu, Pemkot Depok juga menggelar swab tes PCR bagi seluruh penghuni panti dan kini tengah menunggu hasil. Sudah di tracing dan sudah dilakukan pemeriksaan kemarin. Hasilnya belum keluar. Seluruh anak panti kini menjalani isolasi mandiri sambil terus dipantau oleh puskesmas setempat. Hanya bertahan 11 hari, lahan pemakaman khusus tambahan untuk jenazah pasien COVID-19 di TPU Serengseng Sawah, Jakarta Selatan sudah hampir penuh. Bahkan hari ini disebut menjadi hari terakhir penerimaan jenazah pasien COVID-19. Banyaknya jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan dari hari ke hari membuat ketersediaan liang lahat semakin menipis. Hingga hari ini sudah lebih dari 530 jenazah yang dikebumikan di TPU Serengseng Sawah. TPU yang baru dibuka 12 Januari lalu rata-rata menerima jenazah COVID-19 yang dimakamkan 50 orang setiap harinya. Sementara kapasitas TPU Serengseng Sawah hanya dapat menampung 560 petak makam. Apakah TPU Serengseng akan diperluas dan berapa banyak slot yang tersedia sehingga hari ini disebut sebagai hari terakhir penerimaan jenazah? Sudah ada reporter Bayu Pradana di TPU Serengseng, Jakarta Selatan. Bayu Pradana, hari ini apakah Anda melihat banyak pemakaman yang terjadi di sana? Ya, Latif, tempat saya di mana mengabarkan saat ini adalah lahan terbaru atau lahan kedua dari TPU Serengseng yang diperuntukkan untuk COVID-19. Dan bersama-sama saya akan mengajak juru kamera Dias Triawan untuk menunjukkan pada Anda, Latif, dan juga pemirsa, seperti apa kondisi terkini dari lahan kedua dari yang nanti rencananya akan menjadi TPU Serengseng yang kedua yang digunakan nantinya untuk jenazah COVID-19. Yang Anda lihat adalah kondisi terkini di mana ada memang beberapa hektar lahan yang sudah disiapkan nantinya ini untuk menjadi pemakaman COVID-19 terbaru. Dan juga kami dari tempat kami mengabarkan saat ini juga tadi kami melihat sudah ada beberapa persiapan yang dilakukan, di antaranya yaitu mempersiapkan lahan ini untuk dirapihkan nantinya agar perencanaan dapat dilakukan segera mungkin, Latif dan juga pemirsa. Di antaranya juga tadi kami melihat ada satu buah eskavator berwarna biru yang juga tadi sudah bekerja pada hari ini untuk merapihkan beberapa tempat yang memang ini masih dipenuhi oleh beberapa pohon singkong dan juga pohon-pohon lainnya hingga nantinya dapat siap digunakan untuk menjadi slot pemakaman COVID-19. Sementara itu juga selain adanya eskavator, satu buah eskavator yang juga tadi sudah membersihkan, juga kami melihat aktivitas warga yang memang sempat menanamkan tanaman karena lahan ini selama 3 tahun kurang lebih ini tidak digunakan. Ini mereka harus siap untuk menyerahkan lahan ini kembali kepada pemiliknya, dan juga tadi mereka ini sudah mengambil beberapa tanaman yang mereka tanamkan di sini. Sementara itu juga memang perencanaan ini masih nanti dalam tahap masih menunggu hingga nantinya bisa dikabarkan nantinya ada beberapa slot yang akan digunakan di lahan kedua ini. Latif. Oke, apakah ada otoritas di sana yang bisa Anda ajak bicara untuk menjelaskan berapa luas lahan baru dan berapa slot yang tersedia untuk pemakaman di lahan yang sudah disiapkan sejak 12 Januari tersebut? Ya, Latif, kebetulan saya sudah bersama dengan Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan. Saya sudah bersama dengan Bapak Winarto. Bagaimana Pak, sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus sehat terus ya Pak ya untuk membantu masyarakat. Pak, kalau kita lihat ini hari ini dibuka Pak, lahan kedua untuk pemakaman COVID-19 di Serengseng ini Pak. Boleh jelaskan terlebih dahulu sedikit saja Pak, apa sebenarnya alasan hingga akhirnya lahan kedua ini harus dibuka nih Pak? Baik, terima kasih. Kebetulan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Metri Jakarta Selatan itu kemarin mendapatkan tugas dari Pimpinan untuk melaksanakan pemakaman SOP COVID-19 ya, kebetulan di TPU Serengseng Sawah. Nah, selama kurang lebih 11 hari TPU Serengseng Sawah saat ini sudah terisi
Artinya Suku Dinas Pertamanan Kota Mitra Jaya Selatan mendapat perintah dari pimpinan untuk mempersiapkan lahan baru. Salah satu lahan yang kita siapkan adalah lokasinya di Jalan Srengseng Sawah Raya ini. Nah, rencananya persiapan ini sekitar 2-3 hari persiapan. Setelah nanti selesai persiapannya akan dilakukan pematokan oleh perencana untuk kira-kira bisa menampung berapa petak makam yang ada di lahan rencana Jalan Srengseng Sawah Raya ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi Pak. Ini tadi kalau saya tadi sudah sedikit saya dengan kasat mata dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh mungkin dari Suku Dinas Pertamanan, apa meninjau atau seperti apa Pak? Ya, baik. Kebetulan Suku Dinas Pertamanan Hutan Kota Mitra Jaya Selatan dalam persiapan ini kita bekerjasama dengan Suku Dinas Sumber Daya Air untuk alat beratnya meratakan ini yang tadinya di sini terdapat tanaman-tanaman yang dilakukan oleh para penggarap, dan karena ini aset merupakan aset pemilik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para penggarap ini siap sewaktu-waktu kita pergunakan. Nah, maka mulai hari ini kita persiapan sekitar 2 atau 3 hari, nanti ada dari perencanaan melakukan pematokan, kemudian nanti diprediksi di sini mampu ada kegiatan pemakaman itu kira-kira berapa petak makam nanti setelah ada perencanaan dari bidang pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya Pak. Tentu kita doakan semua akan berjalan lancar dan tentunya semua yang bertugas ini selalu sehat Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk doanya. Selamat sore. Mari, Pak. Dan seperti itulah Latif penjelasan dari Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan. Tadi kita sudah mendengar beberapa persiapan memang masih dilakukan, di antaranya itu masih menunggu perencanaan. Dan di antara perencanaan nantinya juga akan dilakukan pematokan hingga nantinya penggalian pertama bisa dilakukan dan juga bisa terlihat ada berapa kapasitas dan juga ada berapa hektar yang akan digunakan di lahan kedua ini. Latif. Oke, mudah-mudahan Bayu tidak ada lagi penambahan lahan baru karena COVID yang semakin ganas, tapi nantinya mungkin warga semakin sadar bahwa lahan tersebut sudah semakin menipis. Bayu Pradana melaporkan langsung dari TPU Srengseng Sawah. Setelah divaksin COVID-19, Bupati Sleman terinfeksi virus corona. Kami segera kembali.